Meski di atas kertas, alat utama sistem persenjataan atau alutsista Republik Indonesia masih kalah dibandingkan negara lain. Namun jika ditinjau dari sisi kekuatan pasukan tempur, Indonesia masuk dalam daftar negara paling diperhitungkan dan ditakuti karena memiliki segudang pasukan elit. Diketahui bahwa TNI hanya terdiri dari 3 angkatan atau matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kebanyakan yang orang ketahui hanya Kopassus lah pasukan terbaik yang dimiliki oleh TNI dan menduduki peringkat ketiga pasukan terbaik di dunia menurut penilaian pada tahun 2008. Namun ada beberapa pasukan khusus Indonesia yang jarang diketahui, bahkan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Berikut daftar pasukan khusus Indonesia yang bikin ngeri. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Densus 88. Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah satuan khusus kepolisian negara Republik Indonesia untuk penanggulangan terorisme di Indonesia. Bahkan pasukan ini dilatih untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom, dan beberapa anggota dari pasukan ini juga merupakan anggota tim Gegana. Detasemen 88 dirancang sebagai unit anti-terorisme yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris, mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Densus 88 diperkirakan memiliki 400 personil dan terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak atau penjinak bom, dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu. Selain itu, masing-masing kepolisian daerah juga memiliki unit anti-teror yang disebut Densus 88 dan beranggotakan 45 hingga 75 orang, namun dengan fasilitas dan kemampuan yang lebih terbatas. Fungsi Densus 88 Polda adalah pasukan yang melakukan penangkapan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dipastikan merupakan anggota jaringan teroris yang dapat membahayakan keutuhan dan keamanan negara Republik Indonesia. Batalion Raider. Batalion Raider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia atau biasa disebut dengan TNI. 10 Batalion Raider Sing diresmikan pada 22 Desember 2003 dan dibentuk dengan membekukan 8 Yonif Kodam dan 2 Yonif Kostrad. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan 1 Batalion Raider atau Yonif Raider setara 3 kali lipat kekuatan 1 Batalion Infanteri Yonif biasa di TNI. Diketahui bahwa setiap batalion Raider terdiri atas 747 personil dan mereka memperoleh pendidikan serta latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Tiap-tiap batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur 3 kali lipat batalion infanteri biasa. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan udara seperti terjun dari helikopter. 50 orang personil di antara 747 orang personil dalam satu batalion Raiders memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. Keahlian tersebut mereka dapatkan setelah mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus atau Grup 3 Kopassus yang bertempat di Batu Jajar, Jawa Barat. Dan hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kekuatan pasukan Raider sendiri. Kopassus, Komando Pasukan Khusus atau biasa disingkat menjadi Kopassus yang nama sebelumnya adalah Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Merupakan bagian dari komando utama atau Kotama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Tugas Kopassus Operasi Militer Perang atau OMP diantaranya adalah direct action atau serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, Combat SAR, anti-teror, Advanced Combat Intelligence, atau biasa disebut dengan Operasi Intelijen Khusus. Selain itu, tugas Kopassus Operasi Militer selain perang diantaranya bantuan kemanusiaan, operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, serta pengamanan VVIP. Prajurit Kopassus dapat mudah dikenali dengan baret merah yang disandangnya, sehingga pasukan ini sering disebut sebagai pasukan baret merah. Dalam perjalanan sejarahnya, Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas yang berat. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah Operasi Trikora, Operasi Dwikora, penumpasan G30 SPKI, Pepera di Irian Barat, Operasi Sejora di Timur-Timur, serta berbagai tugas operasi militer lainnya. Sat 81 Gultor. Satuan 81 Kopassus atau dulunya lebih dikenal sebagai Sat 81 Gultor adalah satuan di Kopassus yang merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI dan bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum mengenai jumlah personel maupun jumlah persenjataan yang dimilikinya. Semua hal tersebut dirahasiakan dan Dansat 81 Kopassus saat ini dijabat oleh Kolonel Infanteri Yuda Erlangga.
Diketahui bahwa beberapa tahun belakangan ini istilah Gultor dihilangkan dari satuan tersebut. Bukan tanpa sebab, melainkan karena kualifikasi yang dimilikinya lebih dari penanggulangan teror. Keinginan mendirikan Den 81 sebenarnya tidak terlepas dari peristiwa pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla di Bandara Don Muang, Bangkok pada 31 Maret 1981. Pasukan yang berhasil membebaskan Woyla inilah yang menjadi cikal bakal anggota Den 81 dan belakangan diganti lagi menjadi Satuan 81 Kopassus. Selain itu, Satuan 81 juga adalah pelopor pemakaian PETN sebagai bahan peledak alternatif selain C4 dan Semtek. Kopaska, Komando Pasukan Katak atau lebih dikenal dengan sebutan Kopaska, didirikan pada tanggal 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Saat ini Kopaska terbagi menjadi 3 komando, yaitu Satuan Komando Pasukan Katak Armada 1 di Pondok Dayung, Satuan Komando Pasukan Katak Armada 2 di Surabaya, dan Satuan Komando Pasukan Katak Armada 3 di Sorong. Tugas utama mereka adalah menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai, serta operasi pendaratan kekuatan amfibi. Semboyan dari korps ini adalah Tanhana Wigna Tansirna, yang berarti tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi. Tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan atau demosili bawah air, termasuk sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal lawan. Jika tidak sedang ditugaskan dalam satuan operasi, tim detasemen Paska tersebut dapat ditugaskan menjadi pengawal VIP seperti Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Yontai VIP, Batalion Intai Amfibi atau disingkat dengan sebutan Yontai VIP, adalah satuan elit dalam Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi atau Amphibious Reconnaissance dan pengintaian khusus atau Special Reconnaissance. Diketahui bahwa kesatuan ini sebanding dengan halnya Grup 3 Sandi Yuda Kopassus dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Dulunya satuan ini dikenal dengan nama KIPAM atau biasa disebut Komando Intai Para Amfibi. Untuk menjadi anggota Yontai VIP, calon diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan Intai Amfibi adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Denjaka, Detasemen Jalamangkara atau biasa disebut dengan Denjaka, adalah sebuah detasemen penanggulangan teror aspek laut yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personil Kopaska dan Taifib Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Denjaka dibentuk berdasarkan instruksi Panglima TNI kepada Komandan Korps Marinir pada tanggal 13 November 1984. Sebagai komando pelaksana Korps Marinir, Denjaka mempunyai tugas pokok dalam membina kekuatan. Paskas, Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara atau biasa disebut dengan Paskas atau Baret Jingga, merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Paskas merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra atau kesatuan, yaitu udara, laut, dan darat. Setiap prajurit Paskas diharuskan memiliki kualifikasi para komando atau parako untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional, kemudian ditambahkan kemampuan khusus kematraudaraan sesuai dengan spesialisasinya. Paskas mempunyai ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan atau OP3UD, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan. Diketahui bahwa warna baret Jingga Paskas terinspirasi dari cahaya jingga saat fajar di daerah Margahayu, Bandung, yaitu tempat pasukan komando ini dilatih. Den Bravo 90. Satuan Bravo 90 sebelumnya bernama Den Bravo 90 adalah satuan pelaksana operasi khusus Korps Pasukan Khas yang berkedudukan langsung di bawah Dankor Paskas. Satuan Bravo 90 Paskas bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista atau instalasi musuh dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror udara, serta operasi lain sesuai kebijakan Panglima TNI. Terbilang pasukan khusus Indonesia yang paling muda pembentukannya, pasukan ini baru dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara pada tahun 1990. Diketahui Satya Bravo 90 memiliki moto yaitu Catya Wihikan Awaciyama Kapala, artinya setia terampil berhasil. Ton Taipur, Pengintaian dan Pertempuran atau Taipur adalah pasukan yang berkualifikasi milik intelijen tempur Kostrad. Pembinaan satuan berada di Yon Satria Sandi Yuda dan dalam pengoperasian di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan trimatra. Diketahui bahwa anggota dari kesatuan ini direkrut dari satuan-satuan yang berdinas di Kostrad. Gagasan awal pembentukan Ton Taipur Kostrad ini lebih banyak ditimba dari pengalaman di lapangan dan berbagai penugasan tempur. Dengan pengalaman ini maka timbullah sebuah gagasan dari Pangkostrat bernama Letnan Jenderal TNI Riamisar Triacudu.
Pangkostrat membentuk satu pasukan kecil yang dilatih khusus dengan keterampilan-keterampilan tempur serta persenjataan dan perlengkapan khusus, seperti alat selam tempur closed circuit, kendaraan bawah air, dan berbagai jenis senjata canggih lainnya, untuk melaksanakan operasi tempur dengan hasil optimal. Tujuan pembentukan Taipur ini adalah untuk melatih dan membentuk prajurit satuan jajaran Kostrad menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai bentuk medan, baik di rawa, laut, hutan, gunung, dan perkotaan.